Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyoman Dwipa pusing tidak karuan karena Lubayan Sarti yang bersama dirinya hilang. Kemanakah Lubayan Sarti? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ketika petang itu, Nyoman dan Lubayan Sarti memasuki Denpasar dari jurusan barat. Seorang penunggang kuda yang tangan kanannya buntung memapasi mereka. Karena jalan yang ditempuh memang banyak dilewati orang dan lagi pula saat itu hari sudah agak gelap, maka baik Nyoman maupun Sarti sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang mereka papasi, termasuk penunggang kuda tadi. Namun penunggang kuda ini bukanlah orang yang lalu lalang biasa saja. Dia bukan lain dari Ki Sawer Balanipa, si manusia yang tampangnya macam ular yang telah pernah bertempur melawan Nyoman Dwipa dan Wiro Sableng beberapa waktu yang lalu. Karena manusia pemelihara ular ini seorang hidung belang, bermata keranjang, maka setiap melihat perempuan pasti tak akan luput dari pandangan matanya. Begitu juga ketika dia berpapasan dengan Lubayan Sarti. Melihat para Sarti yang jelita, timbullah niat terkutuk dalam hati dan benaknya. Namun, sewaktu dia memperhatikan pemuda yang berjalan di samping Sandara, kagetlah Ki Sawer Balanipa. Cepat dia mengenali Nyoman Dwipa sebagai pemuda yang telah bertempur dengan dia di tepi danau beberapa waktu yang lalu. Jika gadis itu ada hubungan apa-apa dengan si pemuda, tentu saja dia tak punya nyali untuk melaksanakan maksud terkutuknya itu. Tapi sebagai seorang yang licik, Ki Sawer Balanipa punya 1001 macam akal. Sengaja dia melewati kedua orang itu sampai beberapa jauhnya, kemudian berbalik kembali dan mengikuti Nyoman serta Sarti secara diam-diam. Dia sudah menyusun rencana sebagai berikut. Mula-mula akan diculiknya gadis berpakaian hitam yang sangat menarik hati dan merangsang nafsu bejatnya itu. Bila sudah dia dapatkan, itu gadis akan dihubunginya beberapa tokoh-tokoh silat yang berada di Denpasar, lalu bersama-sama mereka akan mendatangi pemuda itu untuk melakukan pembalasan atas kekalahannya tempo hari dalam pertempuran di tepi danau. Sewaktu melihat kedua orang itu memasuki sebuah penginapan, Ki Sawer Balanipa berpendapat inilah kesempatan yang baik baginya untuk segera melaksanakan niat busuknya itu. Dengan mengandalkan kepandaian yang tinggi, Ki Sawer Balanipa berhasil memasuki kamar penginapan di mana Lubayan Sarti terbaring tidur keletihan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Karena gadis itu sedang tidur nyenyak, mudah sekali bagi manusia yang punya tampang seperti ular itu untuk menotok urat di tubuh Lubayan Sarti. Dalam keadaan masih tertidur, gadis itu kemudian dilarikannya keluar kota. Kuda yang ditunggangi Ki Sawer Balanipa laksana anak panah lepas dari busurnya dalam gelapnya malam. Menjauhi kota, dia berpikir-pikir kemana akan dibawanya gadis itu. Akhirnya, dia ingat sebuah kuil tua yang terletak di sebelah barat Denpasar. Kuil itu sudah sejak lama tidak dipergunakan. Orang yang lalu lintas memakainya sebagai tempat berteduh di kala hujan dan panas terik. Segera laki-laki ini memutar kudanya ke jurusan barat. Di langit, bulan sabit muncul setelah beberapa lamanya bersembunyi di balik awan hitam tebal. Sinar bulan sabit ini tak sanggup mengalahkan gelapnya malam di saat itu. Selewatnya sebuah pesawangan, Ki Sawer Balanipa membelok masuki sebuah jalan berbatu dan mendaki. Kira-kira sepeminuman teh dia sampai satu persimpangan. Ki Sawer Balanipa menghentikan kudanya,
karena di antara persimpangan itulah tak kuil tua yang ditujunya. Pada siang hari, dua mulut jalan yang mengapit kuil tua itu ramai dilewati orang-orang yang lalu lintas, terutama para pedagang. Tapi pada malam hari, suasana di situ sunyi senyap. Tak satu orang pun yang berani lewat kecuali prajurit-prajurit kerajaan yang meronda. Daerah sekitar situ seringkali menjadi tempat beroperasinya gerombolan rampok Warok Gede Jingga dari Bukit Jaratan, yaitu kepala rampok yang telah dikalahkan Nyoman Dwipa beberapa hari yang lalu. Dengan memanggil Lubayan Sarti, laki-laki itu melangkah memasuki halaman kuil. Semula, dia hendak menurunkan tubuh gadis itu di bagian depan, tapi setelah berpikir sejenak, akhirnya dia masuk ke bagian dalam kuil. Di sini keadaan lebih gelap, tapi dibandingkan dengan di luar, keadaan lantai jauh lebih bersih. Ki Sawer Balenipah menyandarkan Lubayan Sarti di dinding kuil. Sehingga setan terpampang di wajahnya yang bermuka binatang itu. Disekanya peluh yang mencucur di kening, kemudian dua jari tangan kirinya bergerak melepaskan totokan tubuh gadis itu. Lubayan Sarti membuka kedua matanya. Kegelapan menghambar di hadapannya. Kemudian, ketika sepasang matanya menjadi biasa dengan kegelapan itu, heranlah gadis ini. Di manakah aku berada? Pikirnya. Dia memandang sekali lagi berkeliling. Tiba-tiba, tersentaklah dia karena tidak dinyananya kalau di saat itu dekat sekali di hadapannya duduk mencakung sesosok tubuh yang hitam pekat telan kegelapan. Tak dapat dipastikan oleh gadis ini apakah yang di hadapannya itu manusia atau setan. Tapi yang jelas, para sosok tubuh itu mengerikan sekali, macam kepala dan para seekor ular. Mungkin aku bermimpi, pikir Lubayan Sarti. Gigitnya bibirnya. Terasa sakit. Dan pada saat itu, makhluk di hadapannya datang mendekat, mengulurkan tangannya hendak menjamah tubuhnya. Di mulutnya tersungging seringai buruk yang menggigitkan, dan dari sela bibirnya terdengar suara mengekeh yang amat perlahan, sedang dari hidungnya mengembus nafas panas. Siapa kau? Bentak Lubayan Sarti seraya melompat. Orang di hadapannya berdiri perlahan-lahan seraya keluarkan suara tertawa mengekeh. Jangan bertanya segalak itu, gadis cantik. Kau berhadapan dengan Ki Sawer Balenipah. Aku tak kenal kau. Lekas angkat kaki dari hadapanku. Ki Sawer Balenipah tertawa gelak-gelak. Gadis galak, biasanya juga galak di atas tempat tidur. Sayang di sini tak ada tempat tidur. Rendah, kau kira berhadapan dengan siapakah? Bentak Lubayan Sarti. Swing! Gadis itu cabut pedangnya dari balik pakaian. Sedetik kemudian, tubuhnya sudah berkelebat dan pedang di tangan kanannya mendaru dalam satu bacokan yang laksana kilat cepatnya ke batok kepala Sawer Balenipah. Trang! Pedang Lubayan Sarti menghantam tembok kuil hingga hancur berguguran. Entah bagaimana, mendadak sekali Ki Sawer Balenipah tahu-tahu lenyap dari hadapan gadis itu, hingga serangan Lubayan Sarti mengenai tempat kosong dan terus melanda tembok kuil. Gadis itu mengutuk habis-habisan dalam hati. Sewaktu dirasakannya, sambaran angin datang di samping kanannya, gadis ini cepat membalik seraya kiblatkan pedangnya. Tapi lagi-lagi, dia menghantam tempat kosong, dan sebelum dia bisa berbuat suatu apa, sebuah totokan bersarang di dadanya, membuat sekujur tubuhnya mendadak sontak menjadi kaku tegang dalam keadaan masih memegangi pedang. Didahului oleh suara tertawa mengekeh, maka manusia bermuka ular itu kembali muncul di hadapan Lubayan Sarti dengan cengat-cengir seenaknya. Senjata ini tak boleh dibuat main, kata Ki Sawer Balenipah dengan tertawa-tawa, lalu diambilnya pedang dari tangan gadis itu dan dilemparkannya ke sudut kuil. Lepaskan totokanku atau tidak? Bentak Lubayan Sarti. Haha, siapa yang mau ambil resiko, nona manis? Saut Ki Sawer Balenipah. Sudahlah, kau tak usah bicara keras-keras
yang hanya mengejutkan setan-setan penghuni kuil tua ini saja. Di samping itu, tak baik berdiri terus-terusan. Mari ku tolong kau berbaring di lantai sini. Ih, setan alas, kamu bikin apa? Mau bikin apa? Kisah Bang Ipa mengulang sambil tawa mengekeh. Kau lihat saja nanti, pasti kau bakal merasakan bagaimana pandainya aku merubah malam yang dingin ini menjadi malam hangat bagi kita. Habis berkata begitu, dengan tangan kirinya Kisawar Bang Ipa meraih pinggang si gadis dan membaringkannya di lantai kuil. Kalau kau tidak lekas melepaskan aku, niscaya kau akan menyesal seumur hidup, akan menyesal sampai ke liang kubur. Gawat, bisakah Lubayan Sakti terlepas dari jerat nafsu terkutuk Kisawar Bang Ipa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.